Gilang Dirga. Bang Gilang Dirga ini terkenal dengan impersonator, ya kan. Umur berapa, Bang? 33. Ah, belum dapat jati diri. Gue sebutin nama. Lu tinggal jawab bisa atau lu tinggal jawab berani atau enggak? Coba ya. coba. Pak Jokowi? Berani. Bu Mega? Ah, berani. Lu pernah gak sih ngalamin materi lu diambil atau? Pernah. Ini gue sambil belajar ya, Teh. Maksud gue tuh seneng gitu karena gue kemarin terakhir, jadi ada teman gue lah lagi buka klinik gitu. Lang bantuin gue kata dia. Oke, gue pikir nge-MC. Disuruh stand up gue. Gue bilang, anjing gue gak ngerti apa-apa. Gue bilang gitu kan, gue harus gimana. Gue cuman penyuka stand up aja. Gue gak ngerti gimana cara stand up yang bener gitu kan. Yang baik gitu. Gue pernah nyoba tapi anjing susah banget gitu kan. Terus line up-nya stand up itu ada Cak Lontong. Kan anjing ya gue bilang. Ya gue bilang gue gak mungkin nge-MC. Enggak, lu stand up aja kan lu lucu. Nah itu kan beban tuh. Iya. Anjing tuh. Ya udah gue bilang gitu. Akhirnya gue mencari yang paling dekat dari diri gue. Bener gak itu? Nah bener. Bener kan? Bener. Karena itu klinik kesehatan, gue mencari bagaimana riwayat kesehatan gue, terus hubungan gue dulu mantan gue pernah nggak milih dokter gara-gara sama gue gitu, berarti gue lebih dari dokter. Akhirnya itu yang gue ambil saat itu materinya, ya lumayan sih, lumayan pecah. Tapi di awal gue udah disclaimer, gue bilang gue bukan stand up, gue MC, gue bilang gitu. Jadi sorry kalau nanti kalian nggak akan banyak ketawa, tapi lebih banyak denger jilatan-jilatan seperti MC pada umumnya, gue bilang gitu. Tapi lumayan. Karena relate dengan tema kesehatan, kita bahas kesehatan. Iya. Dan karena gue tuh dengerinnya, gue tuh suka banget sama Panji. Suka banget gue dengan cara pembawaannya dia, terus personanya Panji, storytellingnya bagus banget, bahasanya juga oke. Jadi mungkin yang relate sama gue yang begitu-begitu. Gue gak bisa kayak Viko zaman kompetisi. Gak bisa. Gak bisa. Mungkin gue bisa berakting seperti itu gitu. Cuman gue gak bisa gitu kan. Terlalu ngawang-ngawang tuh gak mungkin gitu. Kayaknya gak cocok sama gue. Berarti sekarang lu menemukan performa terbaik lu. Bentuk terbaik lu adalah roster berarti. Roster dan sebenarnya roster. Kenapa? Karena gue baru sadar sekarang gue lagi setahunan ini kalau stand up. Di tengah-tengah ada ngerosting orang. Iya ya. Ngomongin orang. Lagi populer banget juga ya. Iya, lagi ngomongin siapa. Itu pasti gue bawa. Gue tuh kalau stand up makanya nggak lolos di TV yang itunya materinya. Kadang gue tuh nyebut tokohnya siapa gitu. Jadi kayak udah gitu. Kayak tokoh politik sampai mantan presiden kesebut segala macam. Akhirnya udah kepotong semua. Tapi berarti lu sama siapapun berani ngerosting siapapun? Berani gue. Bener. Gue aja pengen roasting lah live. Kan punya gue namanya roasting lah. Gue aja pengen bikin roasting lah live. Tapi entah awal tahun atau akhir tahun ini. Oke. Coba gue sebutin nama. Lu tinggal jawab bisa atau lu tinggal jawab berani atau enggak? Coba ya. Pak Jokowi? Berani. Bu Mega? Berani. Lu semangat banget harus ngomong Bu Mega. Karena itu udah ada di setlist gue di live. Oh iya? Iya. Oke. Mbak Puan? Apalah gitu. yang lo sebut yang ibaratnya materinya banyak. Pak Luhut? Itu juga, tapi masih sosok lah kalau beliau karena masih nyari-nyari. Yang paling banyak itu ulama-ulama. Itu yang gua masih mikir-mikir. Kata lu berani semua? Enggak semua. Kalau yang ulama kan karena itu kan masih. Kalau politik itu masih bisa ngawang-ngawang siapa pendukungnya, Bang. Kalau gitu ulama itu itu persenan aja udah kelihatan banget berapa puluh persen pendukungnya gitu. Jadi sulit lah. Ya daripada lu mau ngorbanin karir lu kan. Gitu. Gue lebih mikirin keluarga sih gue. Takutnya keluarga gue panik. Iya. Berarti ya itu yang coba lu hindari dulu lah gitu. Kayaknya belum bisa ke sana gitu ya. Kayaknya bukan cuma lu deh, Teh. Mungkin hampir semua gitu loh.
Nyari amannya ke sana gitu. Padahal gue yakin lu materinya banyak banget soal itu kan. Iya. Keresahan soal itu kan. Tentang agama banyak gue sebenarnya. Yang bisa itu tuh sebenarnya bahkan bang gue kan belum di Om Deddy ya yang acara somasi dia tuh. Gue tuh belum dapet panggilan ke sana gitu. Cuma gue udah ada materi. Wah anjir. tapi gue mikir kalau gue diundang juga ini beneran bisa gue bawain gak ya? Gue nanya-nanya sama teman-teman gue yang udah masuk situ, ini di backing gak sih? Tapi dibayar gede lah. Kalau dibayar gede kok masih di backing? Iya. Kemungkinan lo dibayar gede karena biar lo mandiri anjir. Iya. Ntar gue tunggu. Mudah-mudahan nanti lo. Semoga aja. Iya. Gue pengen dengar materi-materi lo sih anjing, pasti kocak banget ini. Pasti akan sangat jurang nih. Sudah pasti lo akan ngomongin Mbak Puan, pasti akan ngomongin Ibu Mega, pasti tuh. Pasti arah aja ke sana. Tapi kalau berarti bisa dibilang roster itu adalah level komika paling berani di antara komika-komika lain, bener gak? Gue gak berani bilang gitu ya. Oke. Roster itu lebih ke bedanya adalah dia punya gift yang lebih dari komik yang lain. Giftnya adalah dia sensitivitas terhadap masalah orang. Itu aja. Kan ada yang komik itu punya ini tapi gue nggak bisa nguliknya. Mungkin bagi komik itu dia nggak penting-penting banget. Nah kalau kita yang roster itu harus menganggap penting objeknya. Oke. Jadi kita diambang antara menghormati, menjatuhkan gitu. Tapi menarik sih, maksud gue gini, mungkin ya Teh, yang selama ini di kepala komika-komika baru, mereka selalu memperlihatkan keresahan mereka dari hal yang paling dekat. Ya mungkin soal ekonomi, kemiskinan gitu-gitu. Tapi kemarin gue pas ngejuriin, gue ngelihat Chris. Anjing itu lucu banget. Maksud gue, iya, dia nggak miskin. Tapi dia berusaha untuk ngasih lihat bahwa di negara gue begini kok, di negara kalian begini gitu. Itu lucu banget gitu perbandingan itu. Ternyata keresahan itu nggak melulu harus soal kemiskinan, susah hidupnya tuh nggak harus begitu ya. Orang kaya pun sebenarnya mungkin punya keresahan itu ya. Dia tuh. Malah kalau karena yang komik-komik yang bahas kemiskinan makin banyak, ini yang komik yang kaya tapi bahas materi tentang orang kaya jadi lebih menarik. Iya akhirnya kan. Iya kan. Karena orang udah bosen kan. Oke. Kayak ibaratnya ada persona ojol tuh udah bosen banget. Oh iya. Ya kan karena banyak tuh komik personanya ojol. Iya betul. Bahkan yang nggak ojol, sampingannya ojol dia ada materi tentang ojol. Kayak mana ya biar bisa beda. Iya benar. Lu tuh dari Lampung kan? Gue dari Lampung. Sama kayak Newendi. Iya Newendi tapi kemana dia sekarang? Kerja dia di sana. Di Lampung ya? Kayaknya IO gitu dia. Oh oke. Nah gue mau nanya nih, sesama komika-komika Lampung lah. Ibaratnya kalian kan satu komunitas mungkin. Gue gak ngerti, di Lampung tuh ada komunitas stand up juga kan? Stand up Indo Lampung. Oke. Nah yang mau gue tanya begini Teh. Menurut lo apa yang terjadi dari sekian banyak komika yang berhasil, mungkin kayak lo kan berhasil dapat 4 acara di Kompas sekarang kan? Kalah Aiman kan? Nah, lo berhasil nih. Terus yang lain mungkin belum sebagus lo. Menurut lo apa yang harus dimiliki komika tersebut sehingga bisa kayak lo lah minimal gitu? Lebih yakin dengan materi lu gitu. Rata-rata mereka itu kalau yang gue lihat dari komunitas gue ya, mereka audisi suci aja masih yakin gak yakin dengan materi yang mau dibawain. Kayak misalkan dia yakin nih dia pecah di Lampung, tapi pas lagi mau audisi yang di Jakarta dia mikir ini penonton Jakarta pada nggak ya dengan jokes gua. Ini padahal kalau lo yakin ya bisa-bisa aja lucu. Malah kita mencari yang beda daripada yang mereka dengar di Jakarta ya kan. Betul. Nah itu sih gua yakin kalau mereka udah yakin dengan materinya lucu. Gue yakin masih bisa sih. Gitu ya. Sama jangan malas nulis sih kalau gue bilang itu. ya. Bener ya. Jangan open mic yang sekarang minggu depan itu lagi. Itu kan sama aja kayak cuman lo pengen dianggap lucu doang ya gitu. Padahal kan kita pengen dianggap kaya gitu, kaya materi. Betul. Bahkan seorang Panji aja rela untuk berangkat kan. Ngulang lagi dari bawah. Itu dia dari nol jadi komik daerah kan. Jadi komik daerah dia di sana itu lucu banget tuh premis itu tuh dia komik daerah di Amerika tuh lucu banget. Dan maksud gue ya dia memang sudah punya privilege banyak followers. Instagramnya udah centang biru. Jadi ketika orang lihat siapa nih ini Panji gitu. Kan kita dari Indonesia yang kenal Panji kan langsung ngebus kan. Swat kita nonton semua. Dia kan sering live di Mike Up NYC itu kan. Nah orang-orang jadi seneng kan. Mungkin ya
itu yang harus dilakukan terus menerus gitu loh. Jadi supaya orang kenal lu, supaya nanti entah kemana jalan membawa lu, lu sudah siap gitu. Kira-kira begitu ya berarti ya? Kayak dia promo dengan gua ada lo di sini gitu tuh. Tapi lu ngerasa ini gak sih, ada gak sih, gua mau nanya ya, kalau setiap pekerjaan tuh pasti adalah rasa, anjing kok dia lebih bagus dari gua. Kalau di komika ada gak ya gitu-gitu? Ada banyak. Sama juga? Banyak, insecure mah banyak. Ada insecure juga? Ada, bahkan yang udah sukses juga ada yang insecure. Karena kan rezeki masing-masing ya bang. Iya. Kayak misalkan Rio di materinya iri dengan gue punya 4 program. Tapi dia gak sadar kalau gue juga iri dengan harga corporate lu. Gue 4 program tapi berminggu-minggu nih kerja nih tiap hari. Tapi dengan 10 program gue 1 corporate lu 15 menit anjir gitu. Tapi harganya Rio kan tebel tebel. Ya itu, jadi kayak insecure ke orang juga masih ada iri-irinya. Oke. Gue aja masih iri kayak ngeliat ada teman-teman gue di Tonight Show misalkan, kok bisa diundang, gue kapan ya gitu-gitu. Iya, bener. Insecure, tapi pikir-pikir lagi, ya rezeki masing-masing gitu. Oh gitu ya? Iya. Tetap. Apalagi kalau yang di situ kan kita ngincer bukan rezekinya, lebih ke exposure. Oh iya pasti dong. Pasti dong. Iya dong. Dan sekarang ini jujur di mindset gua ya pribadi ya, kalau mau ngomongin roasting, ada Kiki, ada Marcel. Nah sekarang muncul lu nih. Udah masuk tuh? Udah. Alhamdulillah. Udah ada di mindset. UMKM loh padahal. Ya maksud gue sebegitunya nih gitu kan. Berarti kan ada usaha yang selama ini lo lakukan terus menerus untuk bisa maju ke tahap itu kan. Benar. Gue sebelumnya itu diundang YouTube orang untuk ngerosting tokoh kayak artis-artis diundang. Sampai gue mikir kayaknya gue harus punya konten sendiri gitu. Nah gue mulainya dengan alhamdulillahnya semesta mendukung ya. Jadi gue lagi nongkrong sama wakil presiden stand up Indo. Lagi nganggur gitu. Kok gue coba cari fakta tentang lo ya, gue mau roasting coba-coba konten. Ternyata dapet. Udah dong besoknya gue nongkrong lagi, Bang Ajis lewat presidennya. Kayaknya gue mulai roasting lah ini dengan dua orang penting ini dulu di stand up Indo. Betul, baru nanti nih buntut-buntutnya ngikut. Iya. Bener. Lu potong Kompas lah ibaratnya gitu. Tapi kalau misalkan ada yang gini, Teh. Ada anak baru lah. Gue misalkan, gue baru, gue mau belajar ngerosting gitu. Lu akan ngasih ilmu lo sepenuhnya atau ada beberapa yang lu keep karena anjing kan gue juga butuh duit nih gitu. Lebih ke teknik yang gue sukanya yang gak gue kasih tahu. Oh oke. Karena kayak mungkin ciri khasnya kan beda. Gue sama Kiki beda gitu, cara dia roasting sama gue roasting beda. Iya memang. Iya kan. Kalau dia lebih ke apa ya, kalau Kiki lebih ke masih menghormati banget. Iya. Nah kalau gue kan lebih ke cuek. Pas udah selesai baru gue, Bang ampun bang, bang. Iya. Tolong bang, gak apa-apa ya, aman ya gitu-gitu. Iya. Tapi gue maunya, gue tuh setiap ngerosting, gue kayak bukan manusia. Pokoknya lu sakit hati sekarang gak apa-apa, tapi nanti gue minta maafnya berkali-kali. Iya. Oke. Oh kayak gitu ya, berarti tetap lu kasih ilmunya, tapi teknik yang lu pakai lu nggak kasih gitu. Gak kasih. Ada gue. Kalau mereka nontonin semua pasti mereka nggak kok ada yang sama tipenya. Iya. Ibaratnya cara mungkin kayak KFC, dia ngasih tahu sistem bisnisnya gimana, tapi resepnya nggak lu kasih. Enggak. Biar jadi ciri khas loh bang, jadi ciri khas aja. Iya benar. Sebenarnya tuh lebih bahaya tuh kalau misalkan ada orang-orang yang ini nggak sih, Teh, lu pernah nggak sih ngalamin materi lu diambil atau pernah. Apa yang lo lakukan ke orang-orang kayak begitu? Kalau gue kalau zaman dulu gue sebelum ke Jakarta dulu pernah bukan diambil sih, lebih ke gue pernah stand up atau jadi opener di mana senior ini dengar. Pas gue ke Jakarta gue liat lah kok sama persis. Akhirnya gue ya menyerah aja, ya udahlah, mungkin emang perspektifnya sama atau dia pernah denger gue dan diambil karena komik daerah zaman dulu. Makanya lu nggak ambil pusing soal itu? Nggak ambil pusing karena gue mikir ya udah, dia lebih ke TV tuh langsung materinya. Ya udah milik dia dong. Kita yang masih komik daerah cuma berapa puluh orang yang denger, ya udahlah. Nah, pertanyaan gue, kita tahu bahwa ada istilah tuh tidak ada yang baru di dunia ini gitu kan. Bahkan gue pernah nyiptain lagu, Teh. Gue nyiptain lagu nih. Udah gue ciptain lagu. Tiba-tiba nggak lama ada satu band terkenal nyiptain lagu.
anjing kenapa nadanya sama? Persis. Persis demi Allah lagunya nadanya sama banget gitu. Terus gue kayak, loh padahal kita nggak pernah ketemu gitu kan. Terus gue nyiptain juga benar-benar hasil dari kepala gue sendiri. Dan dia juga pasti dari hasil dia sendiri gitu. Karena gue nggak pernah dengerin ini ke orang lain juga gitu. Berarti kan nggak ada yang bisa ngeklaim bahwa gitu. Ya ini dari gue gitu-gitu. Tapi beberapa kali kayak Uus suka ngeklaim itu jokes gue. Nah lu gimana? Itu karena Bang Uus kan udah masuk duluan itunya. Jokesnya di sosmed. Kalau sudah jadi masuk, dia bisa ngeklaim. Ya, kalau sudah masuk duluan jadi bisa diklaim. Iya gitu. dong. Oke. Jadi kayak misalnya kita ngejokes tongkrongan, ada orang gue pernah nonton Uus bawa itu, ya udah berarti kan dia ada orang saksi, jadi saksi tuh. Bawa jokes itu jokesnya Bang Uus. Oh gitu ya. Jadi siapa aja yang duluan ini duluan posting aja sebenarnya gitu ya. Banyak kok gue ngeliat jokesnya Bang Uus dipakai-pakai orang-orang konten. Banyak banget. Banyak banget. Iya. Cuman berarti memang tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga jokes yang benar-benar muncul dari kepala orang ini tapi sama. Ada juga. Ada. Bisa. Okay. Kayak gue pernah juga kayak gitu. Gue nulis tentang misalkan tentang cewek berhijab. Hampir sama tuh sama orang-orang gak macam. Cuman mungkin premisnya beda atau keresahannya beda tapi punchline-nya sama. Iya. Karena emang mungkin emang layer satu aja. Punchline itu kayak ya gue nemu pertama ya orang bisa kepikiran yang sama. Tapi makanya dari situ jadinya lebih harusnya komiknya yang lebih sensitif. Ini misalkan dia nemuin punchline ini kocak nih udah dicoba-cobain. Tapi bisa jadi gak ya orang kepikiran punchline itu. Gue buat lah yang gak kepikiran orang sama sekali. Iya, lu twist lah gitu ya. Gitu. Nah pernah gak sih kejadian gini juga Teh? Kalau gue waktu itu pernah off air. Gue udah nyiapin song list nih. Tiba-tiba band sebelum gue nyanyiin list lagu gue. Akhirnya gue harus ngerubah. Di kompetisi stand up pernah gak terjadi yang begitu? Oh enggak. Karena kita sebelum itu kan ada proses kita kombut segala macam sharing. Kombut tuh semua berarti? Enggak, ada satu-satu tapi kan kayak misalnya Bang Gilang yang jadi tim kombut. Nah, jadi mentornya. Dia kan bisa ngasih tahu. Oh, ini udah dipakai sama si ini. Apalagi temanya sama. Oh. Ya yang lain aja atau lo ngobrol aja sama dia mau pakai apa enggak gitu-gitu. Jadi kita tuh diteriming kayak apalagi yang paling sama itu pas roasting Bang Aldi Taher. Oh ya pasti materinya sama semua dong. Sama kayak jadi kita tuh dari 5 orang itu kita sepakat lo yang ngambil yang mana nih dari semua fakta ini. Kita cari tuh jangan sampai sama nih. Gue nemuin. Nih gue ya ada nggak ada. Udah untuk milik gua. Oh gitu. Iya. Jadi kita tuh nggak tabrakan gitu. Iya. Pantesan karena sebenarnya kecenderungan tabrakannya tuh gede banget. Gede banget. Oh, kalian tetap ada ngobrol di belakangnya ternyata ya. Selama ini yang gua tahu ya udah antara peserta, teman kombutnya sama mentornya, udah gitu doang. Ternyata para mentor juga ngedengerin materi dari anak didik yang lain juga. Biar nggak tabrakan kan. Iya, takutnya malah jadi sama penontonnya. Yang kasihan kan yang tampil setelahnya. Iya. Lah ini main tadi gitu. Nah, iya sih, bener sih. Tapi di antara 2 kompetisi yang udah lu lalui, Suca sama Suci, lo lebih nyaman di mana? Suci. Karena? Suci dari image-nya menurut gua pun gue dari awal tahu stand up tuh dari Suci 2. Iya, memang Suci duluan sih. Ya, gitu satu. Kedua tuh cara kompetisinya beda. Kalau Suca dikejar. Karena kita kadang 3 hari sekali tampil. Nah, kalau Suci itu seminggu. Jadi materi dalam seminggu itu kita udah kayak yakin banget tuh. Udah yakin kayak udah ini pasti lucu banget. Oh gitu ya? Iya. Maksud gue kan kita nge-MC doang kan. Iya. Kita gak ngerti kan. Kalau Suca kan itu tuh layer 1 juga pakai aja dah. Yang penting selamat gue hari ini gitu. Sedangkan kalau Suci gue harus tampil lebih bagus dari ini. Jadi kayak kompetitor. Iya. Kompetitifnya tuh lebih kuat gitu. Lebih berasa ya. Gue harus lebih lucu dari ini sih gue hari ini nih. Iya. Gue juga maksudnya ya kita bisa melihat lah. Gue sendiri kan orang yang ada di dalamnya juga ikut merasakan gitu kan. Bagaimana kalian juga harus bermain gimmick kalau di Suca gitu kan. Sementara kalau di Suci kan gimmick itu sedikit sekali gitu. Bukan gak ada tapi ada dikit tapi gitu kan. Jadi materi benar-benar ditonjolkan karena kalian punya waktu seminggu. Bener. Dan waktunya nggak 5 menit. Kalau di Suca 5 menit kan. Kalau di sana kan 4 menit doang 4 menit gitu. Iya, walaupun sebenarnya yang ideal tuh berapa ya Teh? Kalau kompetisi? Atau bisa diatur aja? 4-5 itu ideal sih. Ideal ya? Ideal. Oke.
Karena kan penilaiannya tuh ngerinya miss 1 aja. Wow, udah termasuk penilaian tuh. Oke. Perbit-perbitnya itu gitu. Nah, berikutnya ini pertanyaan gue ada lagi nih. Kalau seperti orang seperti lu nih, jebolan-jebolan kompetisi. Terus kemudian kan lu udah berkarir di dunia stand up gitu. Apa sih level tertinggi yang seharusnya bisa lu capai gitu? Maksud gue kan anak-anak stand up kan sekarang sudah ada yang ngedirect, udah ada yang main film. Nah kalau dari sudut pandang lu sendiri, komika tuh paling tinggi tuh tahtanya ada di mana sebenarnya? Itu enggak. Itu kan kalau Bang Radit pernah bilang itu apa sih kalau yang ke samping kanan kiri itu vertikal atau horizontal sih? Horizontal. Nah horizontal berarti. Jadi nggak ada yang tertinggi. Tapi kita pilih sendiri. Misalkan di film. Ya udah kita kalau udah di film bedanya kita dengan sutradara lain apa? Sama aktor lain apa? Gitu-gitu. Kalau udah di misalkan kita host, kita bedanya sama host yang lain apa? Gitu-gitu. Jadi gue ngambilnya di situ. Kalau gue kan lagi gencar di host. Jadi gue tuh lagi cari pembeda gue di host juga apa gitu. Apa yang lu pikirin sebagai host? Gue tuh kan kalau host masih role modelnya Bang Uus ya, karena celetukan tipenya. Tapi gue mau cari ciri khas gue nyeletuknya beda dari Bang Uus gitu. Lebih ke funny-nya apa, kalau Bang Uus gayanya kan swag gitu kan. Nah kalau gue tuh lebih ke julid kayak nyinyirin emak-emak gitu. Nah gue lagi nyari-nyari yang kayak begitu. Iya sih memang harus begitu sih, harus dimunculin. Tapi kalau lo mengambil jalur host sih menurut gue oke juga karena yang mau nge-host itu nggak banyak dan job host itu sebenarnya bisa di mana aja gitu. Iya itu dia. Itu dia. Ibaratnya dari lu orang lahiran sampai kematian tuh ada MC-nya ibaratnya gitu. Bener kan. lagi. Jadi cukup luas sebetulnya. Ya mudah-mudahan lu sukses. Tapi terakhir kalau boleh, gue mau nantang lu buat kalau boleh nih. Aduh apa buat sedikit aja. Mungkin ada beberapa beat yang udah lu siapin buat ngerosting gue. Itu gue mau nyiapin tapi gue baru dapat faktanya. Boleh silakan. Enggak ada faktanya ya. Kayak faktanya adalah Bang Gilang Dirga. Bang Gilang Dirga ini terkenal dengan impersonator, ya kan. Umur berapa Bang? 33. Belum dapat jati diri. Udah 33 loh. Udah 3 sama loh. Masih belum dapat jati diri. Mau jadi siapa sih sebenarnya? Tapi terkenal ya, alhamdulillah ya. Iya, tapi karena nama orang. Anjing. Ada impersonate anjing. Impersonate orang. Tapi bakat lo banyak ya Bang ya? Banyak, tapi nggak konsisten. Lu mau jadi penyanyi, impersonator atau host atau apa gitu, terlalu banyak gitu. Pekerjaan lu apa aja sih sekarang Bang? Podcaster host, MC macam. Itu apa tuh kalau di dunia itu namanya? Maruk. Anjing. Iya. Bagilah gitu aja. Udah gitu aja. Keren. Itu yang terlintas aja Bang, yang terlintas. Itu baru sebenarnya tuh. Faktanya gue tuh dapat dari Google loh, tapi baru dapat 2 nih. Itu dapat 2. Enggak dapat 2 tuh faktanya ternyata lu itu nih pernah bolos 2 minggu karena putus cinta. Nah ini gue belum garap. Pernah bolos 2 minggu karena putus cinta belum gue garap gitu. Karena itu bisa banget jadi materi tuh. Daftar Akmil jadi kayak orang gila karena nggak lolos. Ya itu. Iya sih itu bisa banget jadi bahan sih. Tapi yang tadi itu improv aja. Itu baru kepikiran tuh. Iya yang tadi. Anjing cepet banget. Sebenarnya itu tuh lahir satu semua Bang. Iya kayak sih. Lo ngatain Maruk lo gitu. Iya cuman maksudnya setupnya bener. Paham kan maksud gue kan? Lu gak cuma sekedar lo ini lo gitu kan. Enggak. Tapi lu setup bener-bener nih. Dar gitu. Walaupun lu layer 1 gitu. Keren sih. Ini gue kalau lu lihat dari apa yang gue lakukan selama ini, bisa kebayang nggak gue kalau misalkan menjadi komika, cocoknya menjadi komika yang kayak gimana? Ini lebih ke karena lo kan ada apa sih namanya kebisaan impersonate. Itu sih biasanya komik itu kan jarang ada yang bisa impersonate Bang. Jarang banget. Bahkan
kalau impersonate tuh disuruh dulu dia baru impersonate. Yang paling gua tahu itu Bang Ari Brata tuh sering tuh impersonate. Iya. Jadi dia tuh pembedanya di mata gua tuh impersonate dia gila. Nah itu. Iya. Jadi lebih ditekenin di situ sih. Iya. Mungkin kalau di luar Jim Carrey kali ya? Nah, Iya. mimik wajah juga atau cara ini kan apalagi all out banget lu kalau pakai wig, sering pakai beneran nirunya tuh sampai sebadan-badan. Iya. Gua akan coba nanti kalau misalkan ada kesempatan. Tapi sekali lagi thank you banget. Thank you banget Bang Gua Gilang. dapat banyak banget insight soal roasting. Ya. Dan mudah-mudahan setelah ini orang jadi mengerti bahwa ya memang itu adalah seni. Yang namanya seni memang mungkin tidak semuanya cocok sih kalau gue bilang sih. Iya. Lu mau jadi penyanyi juga banyak yang nggak suka. Lu mau jadi host banyak yang nggak suka. Apalagi lu jadi pelawak. Iya. Ada yang bilang nggak lucu. Tapi ternyata di balik itu banyak juga yang bilang lucu. Berarti memang referensi komedinya beda aja. Selera aja gitu kan. Ya tapi mudah-mudahan lu bisa masuk ke selera orang secara umum, Teh. Amin. Thank you sekali lagi Teh sudah mau datang ke sini. Sukses selalu. Mantap Bang.